Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingatlah bahwa hidup kita ini bukanlah sekedar main-main saja, tapi hidup kita di dunia ini penuh makna dan tujuan. Dan salah satu tujuan hidup kita adalah mengabdi, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun berapa banyak manusia saat ini sudah lalai dari tujuan hidupnya, seolah apa yang diperbuatnya tidak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah firman Allah, pada hari kiamat itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Quran Surat Al-Haqqah ayat 18. Maka pada hari itu, seorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan, kecuali sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Yasin ayat 54. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan dalam Al-Quran, dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu, dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai renungan bagi kita semua untuk kita amalkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam suatu hadis tentang pertanyaan yang Allah akan tanyakan nanti di padang mahsyar. Dari sahabat Abu Barsah al-Islami radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, dan beliau berkata bahwa hadis ini derajatnya hasan sahih. Telah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat, sehingga Allah akan menanyakan tentang 4 perkara. Pertama, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Kedua, tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Ketiga, tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dia habiskan. Dan keempat, tentang tubuhnya, lelahnya untuk apa. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Hadis ini menjelaskan tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Masing-masing kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, pertanyaan tentang umur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang diberi panjang umur dan baik amalannya, dan sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang diberi panjang umur dan jelek amalannya. Hadis riwayat Ahmad. Apakah dengan usia atau kesempatan itu kita gunakan untuk berfoya-foya? Ataukah kita tidak bisa merasa bahwasanya kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti? Yang kedua, tentang ilmu. Sejauh mana kita amalkan ilmu tersebut? Kita menuntut ilmu ini tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu bukan sebatas sebagai wacana dalam diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban kita. Seharusnya ilmu yang kita dapat haruslah kita amalkan. Yang ketiga, tentang harta. Dari mana kita dapatkan harta dan untuk apa harta tersebut dibelanjakan? Apakah harta tersebut kita peroleh dari jalan yang halal atau dari hal-hal yang haram? Apakah keluarga kita juga diberi makan dari sesuatu yang haram? Maka ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh tidaklah engkau menginfakkan harta dengan tujuan melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti, kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar, sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, tentang tubuh kita. Untuk apa kita gunakan atau habiskan di dunia ini? Apakah tubuh kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita lahir dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita penglihatan dan pendengaran. Dengan itu, apakah kita bisa mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut? Yaitu dengan menjaga pendengaran kita, penglihatan dan hati kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah akan firman Allah, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita selalu ikhlas dan istiqomah dalam taat kepadanya sampai akhir hayat kita, sampai anak-anak keturunan kita, dan digolongkan kita menjadi hamba-hamba yang soleh-solihin. Ziarah kubur merupakan salah satu sunnah Rasulullah, karena dengan berziarah kubur akan mengingatkan pada kematian yang pasti datang. Jika sering ingat mati, maka bisa melembutkan hati yang berdampak pada mudah menerima nasihat dan rajin beribadah. Keutamaan ziarah kubur ini disebutkan dalam beberapa hadis berikut ini. Berziarah kuburlah karena ia dapat mengingatkanmu akan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ziarah kubur dapat melembutkan hati, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain.
Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, namun sekarang ketahuilah, hendaknya kalian berziarah kubur, karena ia dapat melembutkan hati, membuat air mata berlinang, dan mengingatkan kalian akan akhirat. Namun jangan kalian mengatakan perkataan yang tidak layak ketika berziarah. Hadis riwayat Al-Hakim. Ziarah kubur dapat membuat hati tidak terpaut kepada dunia dan suhud terhadap gemerlap dunia. Dalam riwayat lain, hadis ini disebutkan, dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, namun sekarang ketahuilah, hendaknya kalian berziarah kubur, karena ia dapat membuat kalian suhud terhadap dunia dan mengingatkan kalian akan akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim. Imam Al-Munawi berkata, tidak ada obat yang paling bermanfaat bagi hati yang kelam selain berziarah kubur. Dengan berziarah kubur, lalu mengingat kematian, akan menghalangi seseorang dari maksiat, melembutkan hatinya yang kelam, mengusir kesenangan terhadap dunia, membuat musibah yang kita alami terasa ringan. Ziarah kubur itu sangat dahsyat pengaruhnya untuk mencegah hitamnya hati dan mengubur sebab-sebab datangnya dosa. Tidak ada amalan yang sedahsyat ini pengaruhnya. Lalu apa yang terjadi pada orang tua saat Anda berziarah ke makam mereka atau saat sedang mendoakan mereka? Syekh Muhammad Al-Shankiti berkata, semoga Allah mengampuni keluarga kita yang telah meninggal dunia dan kaum muslimin yang telah meninggal dunia. Aku tidak mampu menahan tangis melihat betapa membutuhkannya ahli kubur pada kita. Aku terkesan dan aku ingin semuanya tahu hal ini. Utsman bin Sawad, ulama salaf, bercerita tentang ibunya, seorang wanita yang ahli ibadah. Saat ibunya akan meninggal dunia, ia mengangkat pandangannya ke langit dan berkata, wahai tabunganku, wahai simpananku, wahai Tuhan yang selalu menjadi sandaran alam hidupku dan setelah kematianku, jangan engkau abaikan diriku saat mati, jangan biarkan aku kesepian dalam kuburku. Kemudian ibunya pun meninggal dunia. Aku selalu berziarah ke makamnya setiap hari Jumat. Aku berdoa untuknya dan memohonkan ampun baginya dan semua ahli kubur di situ. Pada satu malam aku bermimpi berjumpa dengan ibuku. Aku berkata, wahai ibuku, bagaimana keadaanmu? Ia menjawab, wahai anakku, sesungguhnya kematian itu yaitu kesusahan yang dahsyat. Aku alhamdulillah ada di alam barsyah yang terpuji, ranjangnya harum dan bantalnya terdiri dari tenunan kain sutra. Aku berkata, apakah ibu ada keperluan kepadaku? Ia menjawab, iya, janganlah kamu tinggalkan ziarah yang kamu lakukan pada kami. Sungguh aku sangat senang dengan kedatanganmu pada hari Jumat saat berangkat dari keluargamu. Orang-orang bakal berkata kepadaku, ini anakmu telah datang. Lalu aku merasa senang, dan orang-orang mati yang ada di sekitarku juga senang. Bashar bin Ghalib, ulama syalaf juga berkata, aku bermimpi Robiah al-Adawiyah dalam tidurku. Aku memang selalu mendoakannya. Dalam mimpi itu, ia berkata kepadaku, wahai Bashar, hadiah-hadiahmu selalu sampai pada kami di atas piring dari cahaya, ditutupi dengan sapu tangan sutra. Aku berkata, bagaimana hal itu dapat terjadi? Ia menjawab, begitulah doa orang-orang yang masih hidup apabila mereka mendoakan orang-orang yang sudah mati dan doa itu dikabulkan. Jadi doa itu diletakkan di atas piring dari cahaya dan ditutupi dengan sapu tangan sutra. Lalu hadiah itu diberikan kepada orang mati yang didoakan itu. Lalu dikatakan kepadanya, terimalah, ini hadiah si fulan kepadamu. Seberapa sering kita berziarah ke makam orang tua, keluarga dan guru kita yang sudah meninggal dunia? Seberapa banyak kita mendoakan mereka saat ini? Ziarah kita dan doa kita sangat dibutuhkan oleh mereka.